القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي وتصريف عني كل شر بحق وشر شر من إنس وجن عليك بفضلك بشرني لحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء تدعنا بالإجابة. الفاتحة على أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل شر الضير ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا معلمنا في الدين ونحن خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام زين الدين المدباري وأصوله وفروعه ثم لا روح guru Marzuki bin Mursad wala ruh Mutahhir bin Ya'man wala ruhi guru Saleh bin Haji Mursalim wala ruhi Ki Haji Ja'ani bin Asik sumna ruhi jaddatina Haji Istimai Sarah binti Sairun wala ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wala ruh Sayyidil Walid Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas sumna ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf wala ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf sumna ruhi Guru Abdul Wahhab bin Abdullah Guru Abdul Mu'ti bin Mas'ud Guru Abdul Qadir bin Mujib Ustaz Aminullahi Beranta Ustaz Muhammad Ta'if bin Laif Ustaz Abdul Mu'is bin Rajan Ustaz Jad bin Haji Ahmad Mazrur bin Haji Jani wal marhumah Jad Ibihani binti Muhammad Yusuf wa khusus al marhumah Haji Abdullah bin Haji Antijan wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahil marhumin wal marhumat khususan Ummi Haji Siti Marwiyah Haji Musa bin Mu'in al-Marhum min Habibiyah Rani binti Abdurrahim
وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Al-Fatihah sekali lagi. Al-Fatihah ala niyati anna Allah Ta'ala yaj'alu hadal walad habibi apa? Muhammad Soleh Sawal Habibi bin Zainar Rahim waladan salihan aqilan hadiqan zakiyan aliman amilan bi'ilmihi wa anna Allah ta'ala yaj'alu baran liwalidayhi ta'atan lillahi wa rasulih ihsanan li aqaribihi wan nasi ajma'in wa anna Allah ta'ala yarzuquhu ilman nafi'an yunjihi wa rizqan wasi'an yubarikuhu wa khairan kasiran yanfa'uhu wa anna Allah yuqawwi imanahu wa i'tiqadahu wa yuzayyinu ahlaqahu bizinatil ahlakil karimah wa yuhassinu sawtahu wa suratahu li qiraatil Qur'an wal hadis bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bi anwaril Fatihah wa bi asraril Fatihah wa bi haqqi man unzilat 'alaihi suratul Fatihah ya maulana ya mujib ya hadira wa la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib hajatina qarib taqdi hajatina qarib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma akhrijna min zulumatil wa akrimna bi nuril wa aftah alaina bi ma'rifatil wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil لنا فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث عشرها تسليمة أولى وأقلها السلام عليكم للاتباع ويكره عليكم السلام ولا يجزر السلام عليكم بالتنكير ولا سلام الله أو سلامي عليكم وتبطل الصلاة إن تعمد وعلم كما في شرح الإرشاد لشيخنا. وسنة تسليمة ثانية وإن تركها إمامه وتحرم إن عرض بعد الأولى بناف كحدث وخروج وقت الجمعة ووجود عار سترة. ويسن أن يقرن كل من التسليمتين برحمة الله أي معها دون وبركاته على المنقول في غير الجنازة لكن اختير نذبها لثبوتها من عدة طرق ومع التفات فيهما حتى يرى خطه الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية. تنبيه يسن لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه بالتسليمة الأولى وعن يساره بالتسليمة الثانية من ملائكة ومؤمن إنس وجن وبأيتهما شاء على من خلفه وأمامه وبالأولى أفضل. وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه وبالثانية إن كان عن يمينه وبالأولى إن كان عن يساره. ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض فينويه من على يمين المسلم بتسليم الثانية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء وبالأولى أولى.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Wa thalisa asyaraha taslimatun ula. Dan masuk ke rukun salat yang ke-13 yaitu salam yang pertama. Salam itu hanya assalamu alaikum. Jadi kewajiban salam itu hanya assalamu alaikum. Mana hadisnya? Karena apa di assalamualaikum itu dimasukkan ke dalam rukun salat lil ittiba. Diseruskan di sini lil ittiba karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam itu rukun. Nah, ini kita dari salat dari mulai takbir terus sampai akhir salam nggak merhatiin salam. Salam walaupun kalimatnya assalamualaikum ada yang tertinggal aja dari rangkaian sholatnya nggak sah semuanya. Karena kita kurang memperhatikan salam. Salam ini adalah rukun. Karena kenapa? Lil ittiba. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus shalah at-tahur. Kuncinya salat itu adalah bersuci, wa tahrimuha takbir, dan haramnya salat, awalnya salat adalah maksudnya haramnya salat yang tadi kita makan minum halal, begitu takbir haram semuanya itu. Haramnya salat adalah wa tahliluha taslim, dan halalnya salat adalah salam. Akhirnya salat adalah salam. Itu hadisnya. Makanya dibilang akhirnya salat adalah salam, berarti salam masuk ke dalam rukun salat. Yang wajib assalamu alaikum. Nanti bab-bab sunnahnya. Makanya kadang-kadang imam mentang-mentang yang wajib itu. Sekarang kalau imamnya salam kedua nggak kedengeran, salam imam yang kedua nggak kedengeran, makmum nunggu doa nggak kelar-kelar kok, makmumnya diem, imamnya diem aja, nggak ada suara. Makanya disunahkan tetap jahar bagi si imam untuk salam pertama dan salam kedua, walaupun hukumnya sunnah. Karena di situ makmum nanti ini di bawah ada tuh sunnah yang berikutnya ayyusallimal makmumu ba'da taslimatil imam. Disunnahkan imam baru makmum salam masbuk, imam makmum masbuk, setelah imam salam 2 kali baru bangun. Makanya terkadang imam di salam kedua nggak ada suaranya. Mentang-mentang salam yang kedua adalah sunnah. Dan juga hadis yang berikutnya adalah kata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbir wa kana yakhtimu sholata bit taslim. Kata Sayyidatina Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu membuka salat dengan takbir dan juga selalu menutup salat dengan salam. Jadi salam itu berarti rukun. Kalau salam saja udah rukun, syarat salam di dalam kitab ini ada 10. Annahu yustaratu fis salami asyaratun. Bahwasanya disyaratkan pada mengucap salam itu ada 10 salam. Surutul awali, syarat-syarat yang pertama at-ta'rif bil alifi wal lam. Mesti ada alif lamnya. Mesti ada alif assalamu alaikum. Kadang-kadang kita sembahyang buru-buru assalamualaikum. Dari mulai takbir sampai tasyahud akhir nggak sah salatnya. Assalamualaikum. Padahal syaratnya salam at-ta'rifu bil alifi wal lam, fala yakfi salamun alaikum bit tanwin, maka tidak sah kalau mengucap salamun alaikum. Enggak sah, walaupun di sini fala yakfi, walaupun ada ulama yang mensahkan salamun alaikum bit tanwin. Oh, sekarang diganti alif lamnya, kan sama-sama ma'rifah. Diganti di sini di depan kitabnya tadi itu
salamullah, assalamualaikum diganti idhofah, salamullahi alaikum, nggak sah juga. Atau salami alaikum dengan idhofah juga, salamku untuk kalian, nggak sah juga. Jadi itu bahkan bisa membatalkan sholat. Bal tabtulu bidzalik, bahkan bisa membatalkan sholat idza ta'ammada, kalau kita sengaja salamullahi alaikum, salami alaikum, salamun alaikum. Jika sengaja dan tahu hukumnya, itu bisa membatalkan sholat. Gimana kalau alaikumussalam wa yukrahu alaikumussalam? Assalamualaikum mubtada khabar, alaikumussalam khabar muqaddam, mubtada muakhar, sama-sama hurufnya nggak ada yang hilang. Keselamatan untuk Anda dan juga untuk Anda keselamatan, nggak ada yang hilang. Boleh sah, tapi hukumnya makruh. Kalau makruh, salam kita jawab sekarang assalamualaikum, jawabnya alaikumsalam, harusnya kan alaikumussalam, alif lamnya hilang. Nah berarti batal sholatnya kalau sengaja. Kalau nggak tahu, nggak sah salamnya, ulang lagi. Kalau nggak sengaja, ulang lagi salamnya yang kagak sah. Tapi kalau sengaja batal. Makanya jangan dah, kalau makruh jadi kerjain, walaupun salam aja Waalaikumsalam. Ada kum salam, hilang semua. Apa? Nengoknya di mana nengoknya? Nengoknya tuh ketika assalamu masih di depan. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Kenapa? Selamatan untuk Anda. Andanya siapa? Nengok. Kita kan sholat itu dikelilingi dengan beberapa makhluk. Ada malaikat, ada jin. Malaikat hafazah, munkar, nakir. Munkar nakir oke. Malaikat atid, munkar nakir. Malaikat hafazah oke, Pak. Atid. Kayak gitu beri salam. Kalau kita jamaah makmum, salamnya banyak. Ada manusia yang lain, makmum yang lain, jin, dan juga malaikat. Makanya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi ingat tuh, waktu assalam tetap wajah menghadap ke kiblat. Dan jangan sampai dada berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, batal salatnya. Salatnya batal. Jadi yang wajib itu adalah assalamualaikum. Mana hadisnya? Hadisnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu bi taslimatin wahidatin tilqa'a wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia memberi salam dengan satu salam dan tidak nengok ke kiri dan ke kanan. Nah, maksud tidak nengok ini intinya salamnya yang pertama itu adalah kita ngomongin rukun. Jadi salam yang pertama wajib, bukan bahas nengoknya, nanti nengoknya sunnah. Bahasnya di sunnah lagi, ada sunnahnya Nabi di sini adalah Nabi SAW dia memberi salam dengan satu salam dan tidak menengok. Jadi salamnya wajib. Wala yujzi'u salamun alaikum bitankir. Jadi enggak sah salamun alaikum dengan nakiro. Wala salamullah, dan juga tidak sah dengan salamul wa'u salami alaikum atau salami alaikum, bal tabtulus shalah, bahkan bisa membatalkan salat in ta'ammada wa alima, jika dia sengaja dan dia tahu hukumnya, kama fi syarhil irsyadi li saykhina, sebagaimana yang ada di kitab syarah irsyad bagi guru kami Ibnu Hajar al-Haytami. Yang kedua wasani dengan kaf khitaf, assalamu alaikum dengan kaf, jangan assalamu alaika, walaupun hitop juga assalamu alaika, assalamu alaiki, assalamu alaikuma, assalamu alaikun kunna. Nah, itu nggak cukup tuh pakai itu. Kalau assalamu alaihi gimana?
assalamu alaihi, nggak pakai khitab, pakai ghaib. Nah juga enggak, tetap sah sholatnya tapi batal salamnya. Kalau assalamu alaihim, assalamu alaiha, batal salamnya, tetap sah sholat, mesti diulang tapi batalkan sholat. Jika sengaja atau dia tahu hukumnya. La fi suratil ghaibah. Kalau yang pakai bangsa ghaib yang tadi assalamu alaihi, assalamu alaihuma, itu nggak batal sholatnya kalau sengaja, tapi mesti diganti salamnya. Karena itu doa kan kita boleh tuh. Kalau kita sujud tasyahud akhir dan tambahin, yang penting kagak ada khitab. Allah minta apa aja, Allahumma inni as'aluka ini boleh. Nggak boleh ada khitab kaf, itu nggak boleh. Terus yang ketiga, wasol, mesti disambung antara ihda kalimataihi bil ukhra. Mesti disambung salah satu dua kalimatnya dengan kalimat yang, jangan assalamu alaikum. Soalnya apa yang namanya salam itu mesti segera. Kan kadang-kadang ada assalam, nggak dapat sunnah dari orang tuh. Jadi namanya salam itu mesti segera. Salam itu mesti yudrijas salam, menyegerakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Nggak dapat sunnahnya tuh, ganjarannya sedikit. Karena mesti segera dan mesti wasol, nyambung, nggak boleh dipisah. Kalau fasala bainahuma bikalamin, kalau dia fasal di antara assalamu sama alaikum nih yang wajib, warahmatullah kan sunnah. Nah dengan ucapan yang lain itu tidak sah, walaupun ada yang ulama assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inni as'aluka an-najata minan nar. Assalamu alaikum warahmatullah wa as'alukal fauza bil jannah. Didedak disakta dengan doa. Boleh. Cuman kalau jadi imam jangan kelamaan. Takutnya apa? Makmumnya udah mau beser. Kalau makmumnya udah mau beser, itu kan sunnah nungguin dua salamnya imam. Barengin juga nggak apa-apa, yang nggak boleh barengin takbiratul ihram. Barengin hukumnya makruh, tapi itu udah kewajiban karena mau hadas. Hadas. Salam pertama cukup. Begitu salam pertama assalamualaikum, salam kedua nggak boleh, itu haram. Jadi nggak boleh, nggak sah kalau difasal bisa dipisah dengan kalimat yang lain. Warabiu mimul jama', makanya sebutkan tadi dengan kaf, dan sekarang syarat yang keempat dengan mim jama', maka nggak sah, nggak cukup kalau assalamu alaika. Jadi mesti assalamu alaikum. Terus syarat yang keempat dengan mim jama'. Syarat yang kelima, mualat, mesti berturut-turut. Tadi sama, nggak boleh dipisah. Kalau enggak berturut-turut, dia disaktah dengan saktah yang lama atau yang pendek. Tujuannya buat memisah antara assalam dan alaikum, itu hukumnya bisa batal. Syarat yang keenam, kaunuhu mustaqbilan lil kiblah bisadrihi, mesti menghadap kiblat dengan dadanya. Assalamu alaikum, tetap posisi ini ke kiblat, jangan ikut posisi ini ke kiblat. Walaupun dengan menengok dengan wajahnya. Tadi yang berapa tuh? Yang ke-6. Yang ke-7 mana yang ke-7? Yang ke-7 tidak bermaksud untuk ngasih tahu. Maksudnya khabar. Assalamualaikum, tujuannya bayang udah kelar nih. Sengaja beri salamnya kencang kan? Assalamualaikum, berat menjadi imam, takbir nggak boleh. Khabar, mesti zikir. Kalau niatnya zikir sama ngasih tahu itu boleh.
Tapi kalau niatnya cuma khobar doang, nah itu baru juga salam. Assalamu, tujuannya ngasih tahu si makmum nih sembahyang udah kelar. Bukan zikir, ngasih tahu khobar doang, itu batal. Jadi qasatnya mesti zikir dan khabar. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, baca salam dalam posisi duduk. Yang kesembilan udah sering. Kalau yang kesembilan itu namanya rukun qauli, mesti keluar dari mulut, hurufnya, makhrajnya, semuanya mesti keluar. Nggak boleh diam, nggak boleh dalam hati, batal kalau dalam hati. Karena ini rukun qauli assalam. Yang penting kuping kita dengar. Ayasma bihi nafsahu, memberi dengar kepada dirinya. Jadi rukun qauli mesti disebutin. Yang ke-10 nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Itu namanya syarat daripada salam. Sekarang masuk ke sunnah daripada salam. Wa sunnah taslimatun saniyatun. Dan sunnah salam itu yaitu pertama salam yang kedua. Salam kedua hukumnya sunnah. Kenapa? Ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberi salam di ketika nengok ke kanan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah, dan ke kiri juga memberi salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Wa in tarakaha imamuhu, sekalipun imamnya nggak baca salam yang kedua, ada itu jadi omongan tuh. Yang dibilang nggak apa-apa kalau dia nggak mau baca salam yang kedua, nggak apa-apa, kan hukumnya apa tadi? Sunnah. Berarti ganjarannya sedikit. Kan kasihannya makmum yang mau ngucapin salam, kalau imamnya kagak ngucapin salam. Mengganjarannya sedikit karena sunnahnya tidak dijalan. Maka di sini wa in tarakaha imamuhu, sekalipun imamnya itu tidak membaca salam yang kedua, tetap makmum disunahkan baca salam yang kedua. Sama seperti imamnya tidak jalsatul istirahah di rakaat kedua dan rakaat pertama dan rakaat ketiga duduk istirahat, imamnya enggak, makmum tetap disunahkan. Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafid, dan haram hukumnya itu salam in arada jika hal yang menafikan daripada sholat. Begitu salam assalamualaikum warahmatullah, kentut hadas, udah jangan lagi salam yang kedua, haram hukumnya. Salam tadi hukumnya sunnah, bisa jadi haram, tidak ada kentut. Atau wa khuruji waktu Jum'ah, atau keluar waktu Jum'ah. Mungkin Jum'ahnya orangnya belum pada ngumpul, begitu ngumpul ada 40 orang lebih, mulai jam 2. Udah jam 2 khutbahnya lama. Begitu lama, begitu sembahyang, salam pertama assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, Allahu asar masuk. Udah keluar waktu Jumat. Nah, itu jangan salam yang kedua. Haram jadi kalau kita salam. Terus juga wa wujudi airin sutratan, dan orang yang sembahyang telanjang begitu mau salam yang kedua dia ingat ada buat menutup aurat. Nah, itu jangan salam yang kedua. Bisa kejadian, bisa. Kayak di Palestina kalau nggak ada pakaian sama sekali, sembahyang mati semua, gelapin. Dalam keadaan telanjang ulat boleh. Terus sunnah yang berikutnya wa yusannu ay yuqrina kullan minat taslimatain birahmatullah. Dan disunnahkan menyertakan tiap-tiap daripada dua salam dengan kalimat rahmatullah. Nah, rahmatullah tadi hadis dengan Nabi salam ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Ikutin Nabi baca, kita juga ikutin dengan hak rahmatullah duna wa barakatuh.
tidak dengan wabarakatuh alal manquli atas kaul yang dipindahkan fi ghairil janazah pada selain salat. Kalau salat jenazah boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ukhtira datbuha, akan tetapi dipilih sunnahnya disubutiha karena tetapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh min iddati turukin, dari banyaknya macam-macamnya riwayat-riwayat hadis. Walaupun dipilih kesunahannya, kita nggak disunahkan. Nah di sini maksud ada yang menyunahkan. Kenapa disunahkan? Lah itu aja sholat jenazah yang hukumnya mabniyatun lil khifah, yang hukumnya itu mesti segera kalau sholat jenazah. Hukumnya mesti segera sholat jenazah. Makanya kalau mau kalimat takziah itu sebelum masuk waktu sebenarnya. Jangan panjang kalimat takziahnya. Orang baik setiap hari nyumbang begini boleh. Pun yang kepanjangan. Karena di situ mabnya lil khifah, untuk ringan, suruh segera sebalik sholat. Nah itu kok boleh pakai wabarakatuh. Sedangkan sholat aja kan lama namanya. Nah walaupun begitu, makanya kita tetap hukumnya tidak disunahkan baca wabarakatuh. Walaupun ada yang boleh. Dari di sini disebutiha min iddati turukin, karena tetapnya daripada macamnya riwayat hadis. Walaupun ada hadisnya dari Wa'il bin Hujrah, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat kata Wa'il bersama Rasulullah, fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam ke kanan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yasari assalamualaikum warahmatullahi. Tapi begitu ke kiri cuman assalamualaikum. Nggak batal, enggak boleh. Sunnah berikutnya wa ma'a iltifatin fihima. Dan sunnah berikutnya dengan cara menengok pada kedua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini boleh, dikit amat begini. Kalau begini dikit amat. Boleh. Yurahadduhul aymanu fil ula, sampai terlihat pipinya yang kanan pada salam yang pertama. Wal assalamualaikum warahmatullahi wa yasarihi assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa min hahuna. Nabi beri salam ke kanan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri juga salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi, sampai terlihat putihnya pipinya Nabi dari sebelah sini dan dari sebelah sini. Jadi kan berarti pipinya Nabi kelihatan. Siapa yang lihat? Makmum yang ada di belakang atau yang ada di kanan? Mau bisa? Kagak bisa. Bisa kan dia? Kecil dia. Kan kalau begini namanya ini hadis fi'liyah, perbuatan Nabi dilihat sama Ibnu Was. Iya, sampai putihnya pipinya Rasul kelihatan dari sebelah sini kanan dan dari sebelah kiri. Makmum sebelah kanan kalau kita nengok ke sini, imam nanti kelihatan kan. Jadi sunnah, jadi kita jangan dikit-dikit sunnahnya pakai. Makanya ganjaran dalam sholat itu, sunnah dalam sholat banyak, bisa sampai ratusan. Tanbihun, ini ada satu peringatan. Yusannu likullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi. Disunahkan bagi setiap daripada imam dan makmum dan juga orang yang sembahyang sendiri. Apa sunnahnya? Yanwis salama. Salam ini mesti niat. Udah lakuin belum nih? Belum. Kalau yang kagak bisa ribet memang. Jadi kita salam itu kudu niat dalam hati. Karena kita salam buat siapa? Assalamualaikum. Keselamatan untuk Anda, untuk kaliannya siapa? Nah kalian itu yang mesti diniatin biar ganjarannya besar. Jadi siapa aja yang mesti niat tuh niat salam? Pertama imam, kedua makmum, ketiga orang yang sembahyang sendiri.
Jadi mesti niat salam. Bagi siapa? Bagi orang yang alaman iltafata huwa ilaihi, atas orang yang ingin menoleh kepadanya, mimman an yaminihi, kepada orang yang di pihak kanannya, bitaslimatil ula, dengan salam yang pertama, wa an yasyarihi, dan orang yang ada di sebelah kirinya dengan bitaslimatis saniyah, dengan salam yang kedua. Makanya saya bilang tadi, sholat itu kita itu dikelilingi dengan makhluk, ada malaikat, raqib atid, ada jin, ada manusia. Nah, jadi bagi si imam, begitu dia mau salam, as-salam, niat dalam hatinya, saya salam untuk, pertama imam salam untuk malaikat, salam untuk malaikat. Yang kedua salam untuk jin dan manusia. Yang ketiga nanti di bawah, niat untuk keluar daripada sholat, niat salam untuk keluar. Dan yang niat salam untuk keluar sholat ntar dibahas di bawah. Jadi imam 3 tuh, begitu dia salam, dia niat salamnya pertama buat malaikat, kedua untuk khuruj minas sholat, keluar dari sholat, ketiga untuk jin dan manusia. Niat salam, Nah, mungkin niat yang jadi masalah, niat keluar dari sholat ini yang susah. Ntar dibahas. Untuk si imam tuh berarti berapa? Begitu dia salam ke kanan 3. Begitu dia salam ke kiri 2. Pertama niat buat malaikat yang di sebelah kiri, kedua niat buat jin dan manusia. Imam. Nah, sekarang tadi kan disunahkan bagi imam, sekarang disunahkan bagi makmum. Makmum berarti niatnya berapa? Niatnya pertama, dia niat salam yang pertama untuk malaikat. Kedua, niat keluar dari sholat. Ketiga, niat menjawab salamnya imam. Keempat, niat salam untuk jin dan manusia. Berarti 4. Jadi bagi imam, bagi makmum yang posisinya dia adanya di sebelah kanannya imam, sebelah kirinya imam. Ini imam, ini makmum, di sebelah kirinya imam. Enggak, di sebelah kanannya imam. Begitu sebelah kanannya imam kan dia beri salam tuh. Si imam beri salam. Sebelah kiri salah, di sebelah kirinya imam beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dia kan jawab salam, ngucapin salam nih. Nah, niatnya 4 tuh. Salam yang pertama, di salam pertama 1 untuk malaikat, kedua niat keluar salat, ketiga menjawab salamnya imam, keempat untuk jin dan manusia. 4. Bagi makmum yang ada di sebelah kirinya imam. Nah, bagi makmum yang ada di sebelah kanannya imam berarti 3. Malaikat, jin, manusia, menjawab salamnya imam. Itu bagi makmum. Bagi orang yang sembahyang sendiri, ya udah cukup niatnya ke kanan cuma 2. Malaikat sama niat khuruj minas sholat. Yang kedua, ya niatnya cuma 3 berarti. Malaikat sama jin enggak ada. Udah malaikat udah. Malaikat, jin, manusia enggak ada orang kan di situ. Malaikat dan jin 1, kiri 1. Udah diniatin, bisa begini. Iya, pas mau salam. Ya salam pertama, salam kedua, kan salam ada 2. Salam itu ada bagi si imam, begitu mau salam yang pertama, yaitu niat salam 1 untuk malaikat dan niat salam untuk malaikat dan jin. Nah, terus untuk keluar dari sholat, terus untuk jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya bareng. Harusnya niatnya mesti dalam hati, bukan jangan diucapin batal. Nah, begitu salam kedua begitu juga, niat untuk malaikat sama manusia dan jin. Itu bagi imam. Tadi bagi makmum sama, ada 4 kalau makmum malah yang kanan tuh. Yang ke kiri 3 ngejawab salamnya imam, malaikat dan jin dan manusia. Jadi kalau makmum posisi di kiri kanan beda berarti. Beda. Makanya maksudnya ini kalau dibaca secara ini susah, makanya ada pisah-pisahin dulu.
min malaikatin, daripada malaikat, wa mu'mini insin wa jinnin, dan dua orang yang beriman, maksudnya dua golongan orang yang beriman itu manusia dan jin, bi ayyatihi ma syaa ala man khalfahu, dengan cara yang mana saja di antara dua salam itu yang dia kehendaki bagi orang yang di belakangnya, di belakang imam. Makanya kan bingung kalau begini, maksudnya belakang imam siapa? Makmum. Nah, makmum kalau di sebelah kirinya imam berarti dia satu, imam salam-salam, si makmum ini ada 4 kalau mau pakai sunnahnya. Pertama sunnah salam untuk malaikat, terus niat keluar sholat, ketiga salam untuk menjawab salamnya imam, baru jin dan manusia. Kalau makmumnya ada sebelah kiri. Kalau ente baca atau puyeng nih, udah diglobalin maksudnya. Wabil ula, dan dengan salam yang pertama in kana an yasarihi, jika dia ada di kirinya si imam. Oh salah, atas dulu. Wa amamahu, dan bagi yang di depannya itu bil ula, dengan salam yang pertama afdalu, lebih afdal, ini buat si imam. Sekarang bagi makmum, walil makmumi, dan bagi si makmum ayyan wiya radda, dia meniatkan menjawab salam alal imami, atas salamnya si imam, bi an salamaihi sa'a, dengan dua salamnya yang ia kehendaki. In kana khalfahu, jika si imam makmum itu ada di belakangnya imam, wa bisaniya, dan dengan salam yang kedua in kana an yaminihi, dengan salam yang kedua kalau ada di pihak kanan, berarti kalau makmum ada di kanannya imam, berarti dia jawab salamnya dengan menjawab salamnya imam dengan salam yang kedua. Nah, kalau dia tadi sebelah kirinya imam, berarti menjawab salamnya imam dengan salam yang pertama. Makanya niatin salam bagi si makmum yang ada di sebelah kirinya imam 4. Karena kan si makmum salam pertama tuh apa aja, salam buat malaikat, salam keluar dari sholat, menjawab salamnya imam, baru salam buat jin dan manusia, atau manusia tuh makmum yang di sebelah kanannya dia bagi si makmum. Berarti kalau makmum yang sebelah kirinya imam, berarti 3 salam buat malaikat, terus menjawab salamnya imam, salam imam yang kedua berarti dengan salam makmum yang kedua. Nah, terus keluar sholat kan tadi salam pertama. Keluar sholat itu salam pertama. Nah, terus salam buat manusia dan jin. In kana an yaminihi, dan dengan salam yang kedua jika si makmum ada di kanannya si imam. Wabil ula, dan dengan salam pertama in kana an yasarihi, jika si makmum ada di kirinya imam. Tuh, dengan salam yang pertama jika si makmum ada di kirinya imam. Jadi menjawab salam dengan salam yang pertama. Wa yusannu annan ayyanwiya ba'dul ma'mumina ar-radda ala ba'din, dan disunahkan bahwasanya niat sebagian makmum menjawab salam untuk sebagian makmum yang lain. Tadi udah jin dan manusia sama, itu juga dianggap telah menjawab. Kalau ditambah lagi jawab salam buat makmum yang lain jadi 5. Kenapa? Nama niat khurut minas sholat itu aku keluar dari sholat, udah gitu doang. Aku keluar dari sholat, begitu doang. Fayanwihi man ala yaminil musallimi bitaslimatis saniyah, maka niat akan menjawab salam siapa orang yang ada di pihak kanan orang yang memberi salam dengan salam yang kedua. Nah, kalau kita menjawab salam ini dengan orang kita di sebelah kanan nih, assalamualaikum, kita di sebelah kanan misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, berarti kan salam yang kedua begitu, nah kita jawab itu tuh. Kita madep ke, nah, udah gabung tadi, udah kewajiban yang tadi aja. Nah, ini maksudnya makmum sama makmum. Udah anggap itu yang tadi makmum berarti 4. Salam untuk malaikat, salam niat keluar sholat, salam menjawab salam imam, dan salam untuk manusia dan jin. Berarti kalau manusia yang itu sebelah kanannya dengan salam yang pertama, sebelah kirinya dengan salam yang kedua. Kan kita nggak sholat salam aja udah. Ya, belum tahu ada niat salam. Waman ala yasarihi bil ula, dan juga kepada orang yang ada di sebelah kirinya tuh orang yang sembahyang, si makmum dengan salam yang pertama. Waman khalfahu wa amamahu bi ayatihi masa, dan dengan orang yang ada di belakangnya dan di depannya dengan dua salam yang mana aja ia
daki wabil ula aula, dan dengan salam yang pertama itu lebih bagus. Dirangkap semuanya di salam yang pertama. Terakhir, far'un, ada satu cabang masalah. Yusannu niyatul khuruji minas shalah bit taslimatul ula. Disunahkan niat keluar daripada salat di salam yang pertama. Khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf fi wujubiha, tentang wajibnya niat keluar daripada salat. Ada ulama berpendapat salat diawali dengan takbir. Diawali dengan zikiran namanya takbir. Di takbir inilah niat masuk ke dalam salat dibarengi. Niat sholat adanya di takbir rotul ihram. Berarti zikiran yang ada di sholat yang paling akhir adalah salam. Harusnya niat keluar dari sholat itu juga dibarengi dalam salam. Mesti ada niat keluar daripada sholat, maka hukumnya dianggap wajib. Mesti niat tuh. Kita kan begitu takbir niat masuk sholat, namanya niat sholat. Di akhir sholat juga mesti niat keluar sholat. Nah, karena ada yang mewajibkan kita khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf, kita itu hukumnya sunnah. Yang jadi masalahnya niatnya kudu bareng dengan niatnya kudu bareng dengan salam. Kalau ente misalnya mau salam, aku niat keluar sholat baru salam, batal. Batal, itu sunnah. Hah? Tadi kan udah niat keluar dari sholat. Oh, belum salah. Sebelum ngebarenginnya susah. Jadi niat keluar dari sholat itu hukumnya masih bareng dengan salam. Kalau kita takbir itu kan niat sholat berbarengan dengan takbir. Kadang-kadang kita takbir dulu baru niat. Kalau misalnya ini kita salam dulu baru niat, ya gak ada bedanya. Nggak ada mau keluar sholat udah salam itu kan berarti udah selesai sholat. Dikhawatirkannya kita niat dulu baru salam, batal sholat kita. Belum salam udah keluar. Iya, belum salam udah keluar. Karena posisinya niat khurut minas sholat itu adanya di salam yang pertama. Makanya kalau susah mending tahu sudah. Iya. Jadi tadi bagi si imam 3 aja udah, jangan bagi si makmum 3 aja, jangan banyak. Karena niat khurut minas sholat, keluar dari sholat itu mesti berbarengan dengan salam. Takutnya kita niat dulu baru salam, batal sholat. Wa yudrijas salama, dan juga disunahkan menyegerakan salam. Salam mesti, ini guru siapa nih dalilnya? Lama banget salamnya. Dia sipulan salamnya lama, coretnya. Sipulan lama, salamnya coretnya. Nah di sini sunnah, padahal hukumnya sunnah. Menyegerakan dengan salam. Wa an yabtadi'ahu mustaqbilan biwajhil qiblah, dan memulai salam dengan posisi wajahnya menghadap ke kiblat. Wajahnya menghadap ke kiblat. Wa an yunhiyahu ma'a tamami iltifat, dan mengakhiri salam dengan sempurnanya nengok. Karena nengok itu tadi hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, sempurna itu, khatnya kelihatan. Nah, jadi assalamualaikum begitu sempurna, alaikum tambahin warahmatullah. Dalilnya kumnya ini kita kan selamatan buat anda. Jadi andanya pas di posisi kan. Assalamualaikum warahmatullahi, selamatan buat malaikat, buat jin, manusia. Itu. Nah, sekarang kalau assalamualaikum warahmatullahi, Allah mudahin. Biar paham. Jadi sholat mesti ada maknanya, mesti paham. Jadi assalamualaikum assalamualaikum Jadi benar-benar doanya itu kita doain siapa? Wah, batal tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji baik ya. Kata nggak salatnya? Agak. Selesai. Salam keduanya haram. Udah ngomong. Kali jeda. Salam yang pertama wajib, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji baik. Jawab. Belum salam. Udah jangan salam lagi yang kedua. Salatnya udah selesai. Salam udah makruh, udah keluar dari salat. gitu.
Wa an yusallimal ma'mumu ba'da taslimatil imam, dan bahwasanya makmum itu salam setelah dua salamnya imam, sunnahnya. Begitu juga masbuk. Masbuk sebelum berdiri tunggu imam itu salam yang kedua dapat sunnahnya. Kalau salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah, masbuk berdiri boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi ganjarannya berkurang. Makanya bagi si imam salamnya mesti jahar dua-duanya biar makmum tahu. Wallahu a'lam. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih ya arhamar rahimin ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسابك منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحبه والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي والحمد لله رب العالمين الله تبشرنا بها وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا وأولادنا وجميع إخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة
طيبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.